Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah rangkaian elektronika. Ya, materi hari ini masuk ke chapter 5, yaitu BJT AC Analysis. Dalam aplikasinya, jika menggunakan rangkaian BJT terdiri dari dua input. Yang pertama input DC yang konstan, tidak merupakan fungsi dari waktu. Yang kedua adalah AC komponen, atau di sini small signal komponen. Dia merupakan fungsi dari waktu. Nah, di sini sinyal ini disebut F1 ini disebut dengan small signal komponen karena nanti dia magnitudenya atau amplitudenya sangat kecil. Jadi batasan dari kuliah ini untuk AC komponen yang nilainya kecil atau small signal. Berikut ini adalah tampilan dari input small signalnya. Jadi nanti input ini akan berubah ketika dia masuk ke BJT. Dia nanti akan dikuatkan oleh BJT ini. Ya, kita review tentang BJT DC Analysis. BJT DC Analysis yang kita telah pelajari yaitu dia akan mencari key point atau questions point. Jadi dia ini key point ini merupakan DC operating point. Misalnya kalau di sebelah kanan ini, jadi dapat key point-nya ada di tengah-tengah. Jadi kenapa key point mesti di tengah-tengah? Karena dia supaya tidak berada di dekat saturasi maupun berada di dekat cut off-nya, sehingga nanti ada penguatan. Jadi ini namanya kalau di tengah-tengah itu berada di active region dan dia bisa beroperasi sebagai amplifier. Setelah dapat key point seperti ini, maka AC analisis itu akan menganalisis atau membuat berapa gain yang tepat untuk key point ini. Jadi kalau misalnya key point-nya di pojok sini, otomatis gain-nya tidak bisa terlalu besar karena dia nanti terbentur oleh jarak tegangan yang sempit. Kalau dia berada di tengah, tegangan maksimumnya dia bisa lebih besar dibanding dia berada di saturasi di sini atau berada di cut off. Sehingga key point dipilih yang berada di tengah atau disebutnya active region. Jadi di AC analisis ini kita melanjutkan untuk mendapatkan gain-nya. Nah, nanti caranya dengan menggunakan simple circuit model atau transistor equivalent model. Untuk melakukan BJT AC analysis, yang perlu kita lakukan yaitu melakukan sort kepada semua kapasitor. Jadi kapasitor C1, C2, C3 nanti di sort, kemudian open circuit all DC supplies and ground them. Jadi di sini ada DC supply-nya, supply DC-nya VCC ini kita buat dia open circuit dan masukkan ke ground. Jadi nanti C1, C2, C3 jadi short seperti ini, C1, C2, C3 short. Nah, nanti di bagian VCC DC supply dia berubah atau dia menjadi ground. Setelah dilakukan short terhadap kapasitor dan mengganti supply DC dengan ground, langkah selanjutnya yaitu kita mengganti BJT-nya. Jadi nanti BJT kita ganti dengan yang disebut equivalent circuit. Nah, ada dua jenis equivalent circuit model. Yang pertama RE transistor model, yang kedua hybrid equivalent V model. Yang akan dipelajari di kuliah ini yaitu RE transistor model. Berikut ini adalah RE transistor model. Seperti kita ketahui bahwa BJT itu sebenarnya merupakan current control device. Jadi dia merupakan pengatur arus, sehingga transistor bisa dimodelkan dengan RE model. Jadi RE-nya di sini nanti sebuah dioda
dan sebuah sumber arus. Jadi kalau di sini transistor, kita bisa ganti arah panah emiternya dengan dioda, dan nanti ke arah arus yang mengalir ke kolektor, dia bisa direpresentasikan dengan current source. RE transistor model ini kelebihannya dia simple. Jadi dia paling mudah untuk digunakan untuk menganalisa AC analisis dan mendapatkan gainnya. Cuma terdapat kelemahan, yaitu dia sensitif terhadap DC level. Jadi DC levelnya nanti mempengaruhi, sehingga kita harus mencari key point-nya yang berada tepat di active mode-nya.